Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, ananda kelas 5 Ibnu Nafis SDIT Mutiara Insan Cepu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik kelas A maupun kelas B. Hari ini alhamdulillah ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan pembelajaran bersama lagi ya PAIBB-nya, meskipun walaupun masih jarak jauh ya, atau belajar dari rumah karena masih masa pandemi, tidak mengurangi semangat kita, rasa syukur kita atas segala nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita semuanya. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, termasuk hari ini mari kita belajar dengan sebaik-baiknya ya, sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Salawat dan salam semoga tercurah limpah selalu atas junjungan kita suri tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat serta orang-orang yang selalu istiqomah bersalawat berittiba kepadanya. Semoga kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai termasuk di dalamnya, sehingga betul-betul bisa mendapatkan keselamatan ya, kebahagiaan, kesuksesan fid dunya wal akhirah ya, dan khususnya kelak di yaumul akhir semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ananda-ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk PAIBB kita kali ini insya Allah kita akan melanjutkan ya materi ibadah ya, tentang yakni indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran, yakni di pelajaran 9 ya, mulai halaman 75. Nanti ananda bisa menyimak atau melihat di buku paketnya masing-masing. Nanti insya Allah kita akan fokus di terkait sholat tarawih dulu. Mari kita lanjutkan ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah akan berlancar juga membawa keberkahan untuk pembelajaran kita kali ini. Ananda yang rahmatullah SWT, tidak terasa ya insya Allah Ramadan 1442 Hijriah yang insya Allah akan kita jumpai ya pada bulan April ya tahun ini ya, segera datang ya, sudah selayaknya kita mari sambut ya dengan sebaik-baiknya, karena pada bulan tersebut ya banyak sekali kemuliaan ya, termasuk yang nanti akan kita bahas ya, yakni tentang sholat tarawih. Untuk mengingatkan memori tentang Ramadan, ananda-ananda yang rahmat Allah SWT, mari kita simak ya, mari kita simak bersama-sama sebuah senandung atau nasyid tentang Ramadan ya. Selamat menyaksikan. Bulan mulia, ku nanti-nanti, penuh sukacita kita menyambutnya. Bulan mulia, ku nanti-nanti, penuh bahagia, menanti karena cinta. Ramadan ku rindu untuk bertemu, siapkan hatiku juga hatimu. Ramadan
Masya Allah ya, ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan mulia yang ku nanti-nanti, yang kita nanti-nanti, yang kita rindu-rindu ya, karena di dalamnya banyak sekali kemuliaan-kemuliaan ya, termasuk sholat tarawih yang nanti akan kita bahas. Ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti bisa menyimak ya di PIBP-nya, di buku paketnya, mulai halaman 75 sampai 77. Kita akan nanti fokus tentang sholat tarawih ya, pengertian sholat tarawih, terus bagaimana cara mengerjakannya dan keutamaannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama ya video pembelajaran berikut ini. Oke, ada beberapa hal yang akan kita bahas di pembahasan sholat tarawih ini. Yang pertama tentang pengertiannya, ketentuannya, tata cara, dan juga keutamaan dari sholat tarawih. Oke, kita akan masuk ke pengertian dari sholat tarawih. Pengertian sholat tarawih ini kita bagi dua. Yang pertama yaitu secara bahasa, dan yang kedua adalah secara istilah. Secara bahasa, tarawih itu berasal dari bahasa Arab, yaitu tarwihatun ya, atau artinya adalah waktu sesaat untuk istirahat. Kalau di Indonesia mungkin kita mengenal dengan kata rehat ya, itu juga berasal dari bahasa Arab yang artinya waktu sesaat untuk istirahat. Itu pengertian secara bahasa. Sedangkan secara istilah, yang dimaksud dengan sholat tarawih adalah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Nah, ini yang paling penting yang perlu digarisbawahi adalah bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih ini tidak ada di bulan-bulan yang lainnya selain di bulan Ramadan. Nah, kemudian kita akan masuk kepada ketentuan dari sholat tarawih. Ada beberapa ketentuan yang perlu kita pahami ya tentang sholat tarawih ini. Yang pertama tentang jumlah rakaatnya. Jumlah rakaatnya itu boleh dilakukan 8 atau boleh juga dilakukan 20 rakaat. Nah, kita akan bahas nanti setelah slide ini ya. Ada yang 8, ada yang 20 rakaat. Kemudian yang selanjutnya tentang waktunya. Untuk waktunya tentu saja ini di bulan Ramadan ya, dikerjakan setelah sholat isya sampai waktu fajar atau sholat subuh ya. Jadi kalian kalau misalkan setelah sholat isya mau makan dulu bisa, mau istirahat dulu bisa, yang penting dikerjakan setelah sholat isya, antara sholat isya sampai waktu fajar atau sholat subuh. Nah, kemudian untuk jumlah orangnya ya, ini boleh dikerjakan sendiri atau berjamaah lebih utama ya. Jadi karena Rasulullah SAW pada zaman dahulu tidak melarang untuk berjamaah, jadi ini bisa dilakukan dengan berjamaah yang lebih utama. Tapi meskipun begitu, ini juga boleh dilakukan sendiri ya, boleh di rumah, boleh di kantor mungkin kalau misalkan malam sedang bekerja. Nah, ini bisa dilakukan sendiri atau berjamaah. Kemudian yang selanjutnya, sholat tarawih ini harus dilakukan dengan khusyuk. Harus dilaksanakan dengan khusyuk atau tenang dan tidak terburu-buru ya, harus santai. Jadi tidak terburu-buru untuk melaksanakan sholat tarawih ini. Kenapa? Karena sholat tarawih ini adalah di zaman Rasul dulu, para sahabat beristirahat setelah selesai setiap 4 rakaat, ada juga yang diselingi membaca Al-Quran. Jadi setelah 4 rakaat selesai ya, itu dilanjutkan dengan istirahat dulu. Jadi memang di sini harus tenang, harus khusyuk ya, tidak perlu terburu-buru, tidak boleh cepat-cepat gitu ya. Nah, kemudian tambahannya boleh juga menambah sholat malam setelah sholat tarawih ya, tapi tidak boleh ada 2 witir ya, tidak boleh ditambahkan witir lagi. Jadi setelah misalkan setelah sholat isya kita sholat tarawih gitu ya, 8 rakaat atau 20 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan witir
Ya, nah kemudian setelah itu bangun tidur, kita dilanjutkan sholat tahajud lagi, misalkan sholat malam lagi tambahannya. Nah, itu boleh, tapi yang keduanya tidak boleh ada witir lagi. Ya, jadi tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang tata cara sholat tarawih. Ini memang ada 2 pendapat ya tentang tata cara sholat tarawih ini. Kita akan bahas. Yang pertama ini pada zaman Rasulullah SAW. Di zaman Rasul itu sholat tarawih dilaksanakan dengan 8 rakaat, dengan 2 rakaat 1 salam. Kemudian dilanjutkan dengan witir sebanyak 3 rakaat. Jadi formasinya seperti ini. 2, 2, 2, 2 itu untuk tarawihnya, jumlahnya 8 rakaat ditambah dengan 3 witir. Ya, ini 1 kali salam. Jadi sama dengan 11 rakaat seluruhnya. Itu tarawih termasuk dengan witirnya. Ya, jadi ini di zaman Rasulullah dulu. Ya, ini dikerjakan 11 rakaat. Nah, kemudian seiring berkembangnya zaman, ya, di masa Khalifah Umar bin Khattab, ini beliau menambahkan sholat tarawihnya menjadi 20 rakaat dengan 2 rakaat 1 kali salam. Kemudian dilanjutkan dengan witir sebanyak 3 rakaat dengan 2 kali salam. Jadi formasinya 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Jadi 2 rakaat sebanyak 10 kali itu untuk sholat tarawihnya, ditambah 2 tambah 1 untuk witirnya, jadi totalnya 3 untuk witir. Jadi total semuanya digabungkan antara tarawih dan witir itu total 23 rakaat. Nah, ini terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kenapa di zaman Khalifah Umar bin Khattab bertambah menjadi 23 totalnya? Ini beberapa alasannya. Yang pertama, karena tidak ada pembatasan jumlah sholat malam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut hadis-hadis yang sahih, memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melarang pembatasan jumlah sholat malam seluruhnya. Gitu. Jadi mau 20, mau 100 juga mungkin boleh karena tidak ada pembatasan, tidak ada pelarangan. Kemudian yang kedua, jumlah rakaat itu diperbanyak agar bisa lebih lama. Nah, ini supaya kita lebih khusyuk lagi, supaya kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jumlah rakaatnya diperbanyak ya, supaya bisa lebih lama lagi untuk berdoa. Kemudian yang ketiga, alasannya kita diperintahkan untuk memperbanyak sujud. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan kenapa di zaman Khalifah Umar bin Khattab sholat tarawih itu menjadi 23 termasuk witirnya. Jadi kita boleh mengambil yang di zaman Rasulullah ya untuk 11 rakaat antara tarawih dan witir, atau juga untuk 23 yang sama dengan Khalifah Umar bin Khattab. Keduanya punya landasannya, keduanya punya alasannya masing-masing, tinggal kita sendiri yang memilih yang menurut kita lebih kuat yang mana. Ya, yang salah itu adalah yang tidak sholat tarawih ya. Oke, kemudian selanjutnya yang terakhir kita akan bahas tentang keutamaan sholat tarawih. Nih, jadi sholat tarawih ini memiliki banyak sekali keutamaan. Di sini hanya dicantumkan 4 saja. Yang pertama, sholat tarawih itu akan diampuni dosa-dosanya. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Nah, ini salah satu alasan keutamaan sholat tarawih, bahwa orang yang sholat tarawih, yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik, keutamaan yang selanjutnya
dari sholat tarawih ini pahalanya seperti sholat 1 malam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya siapa saja yang sholat bersama imam hingga imam itu selesai, maka ia dicatat telah mengerjakan sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi. Nah ini jadi keutamaan sholat tarawih, kita bisa mendapatkan pahala meskipun bersama imam hanya 11 rakaat atau 23 rakaat, tapi kalau kita mengikutinya bersama imam hingga imam itu selesai, insya Allah dicatat telah mengerjakan sholat semalam suntuk. Oh, itu adalah keutamaan dari sholat tarawih. Makanya jangan sampai dilewatkan untuk sholat tarawih ini. Kemudian selanjutnya, keutamaan yang ketiga adalah menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tarawih ini adalah sholat yang disunahkan. Sehingga mengerjakan sholat tarawih itu berarti kita mengerjakan ibadah yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menambah ketaatan kita kepada Allah. Kita diperintahkan untuk sholat, kemudian kita kerjakan. Berarti itu menunjukkan bahwa kita adalah salah satu orang yang bertakwa insya Allah. Kemudian keutamaan yang keempat, sholat tarawih ini bisa mempererat tali silaturahmi. Nah tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa sholat tarawih ini bisa dilakukan secara berjamaah. Nah kalau sholat tarawih dilakukan secara berjamaah, insya Allah kita bisa bertemu dengan orang lain dan kita bisa mempererat tali silaturahmi antar sesama muslim. Alhamdulillah ananda-ananda yang dirahmati Allah SWT, semoga dengan penjelasan tadi akan semakin menguatkan ya pemahaman kita tentang sholat tarawih. Baik ananda-ananda yang dirahmati Allah SWT, karena waktunya sudah cukup, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ustaz Sumari, kurang lebihnya Ustaz Sumari mohon maaf, dan di akhir nanti ya ada tugas untuk memperkuat ya sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang sudah disampaikan. Mohon bisa dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Salam untuk ananda dan keluarga tercinta di rumah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.